Saya datang ke sini pengen mengingatkan Mbah. Ya, apa itu? Saya pengen Mbahnya tobat, sholat, ngaji, sadar. Jangan seperti ini. Jangan buka-buka praktek seperti ini. Tobat, sholat, ngaji itu apa? Ibadah, Mbah. Beribadah. Di sini ini loh. Itu kiai. Nggak ada yang berani sama saya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun menghadapi Mbah Soren, seorang dukun santet yang mengaku telah membunuh banyak kiai. Dan ketika Gus Nur Samsun datang untuk menjalankan misinya, ternyata sang dukun sudah mengenal Gus Nur Samsun, sehingga dia tak bisa ditipu ketika Gus Nur Samsun pura-pura minta bantuan kepadanya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun menghadapi sang dukun Mbah Soren ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lanwun, Mbah Soren. Loh kenapa Mbah? Oh saya Mbah, Dion nama saya Mbah. Dion. Nggih, niki kali Rencang sama Rencang temen, namanya Madun Mbah. Iya, kenapa Mbah? Kok kayak kesurupan gitu? Saya wartawan Mbah. Oh, wartawan. Iya. Monggo. Oh. Monggo, gimana? Nggih, kayaknya aneh. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah sebuah pelampiasan kejenuhan Gus Nur Samsun setelah cukup lama ngurusi fitnah Lia yang menuduhnya telah menghamili dirinya. Setelah beberapa waktu menguras tenaga dan pikiran, Gus Nur Samsun pun akhirnya menemukan orang yang menjadi otak dari fitnah Lia kepadanya itu. Dukun tersebut adalah Condrowangi, yang ternyata ingin balas dendam dan merusak nama baik Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun akhirnya bisa menghancurkan sang dukun dan menghajarnya hingga remuk dan setruk. Dan setelah menyelesaikan masalahnya itulah Gus Nur Samsun kemudian melanjutkan dakwahnya. Gus Nur Samsun mendatangi seorang dukun yang diinformasikan telah sangat meresahkan banyak warga. Informasi itu disampaikan oleh seorang warga kepada Gus Nur Samsun, bahwa di daerahnya ada seorang warga yang berprofesi menjadi dukun santet. Para warga sangat merasa resah dengan keberadaan sang dukun tersebut, sehingga mereka meminta tolong kepada Gus Nur Samsun agar bersedia menghentikan aksi sang dukun. Dan sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi sang dukun yang diketahui bernama Mbah Soren ini. Gus Nur Samsun ingin membuktikan informasi dari warga. Jika cerita itu benar, maka Gus Nur Samsun ingin mencoba untuk menobatkannya dan untuk melancarkan misinya. Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Dion yang adalah seorang wartawan dari Jakarta. Dan tujuannya datang adalah untuk berpura-pura minta tolong kirim santet dan juga pengobatan. Akan tetapi, rencana Gus Nur Samsun kali ini ternyata tidak lancar seperti yang diharapkan. Itu dikarenakan Dukun Soren telah mengenal Gus Nur Samsun.
Dukun Soren ternyata biasa menyaksikan konten Gus Nur Samsun di media sosial YouTube. Tentang aksinya yang biasa mendatangi dukun dan preman, ternyata sang dukun juga sangat mengetahuinya. Termasuk ketika Gus Nur Samsun difitnah telah menghamili Lia. Sang dukun juga mengikuti kisah perjalanannya. Sehingga ketika Gus Nur Samsun datang kepadanya dengan alasan minta bantuan, sang dukun langsung tidak percaya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun ketika sang dukun telah mengetahui dirinya itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya jauh-jauh datang ke Surabaya, ke Nganjuk ini. Saya kan tanya-tanya sama teman, katanya ada orang pinter dari Nganjuk gitu kan. Saya kesini Mbah. Dan Mbah Soren ya? Iya, betul Mbah Soren lah. Dan saya mohon maaf, saya bawa kamera saya untuk meliput Mbah. Ini untuk laporan dokumentasi ke kantor. Karena saya dapat tugas dari atasan saya untuk meminta tolong. Tapi saya ngomong-ngomong Mbah, boleh saya sedikit mengulik Mbah? Boleh. Tadi ibunya itu dari mana? Ponorogo. Dari Ponorogo? Iya. Oh, kesini mau apa Mbah? Alah, itu ada perlu. Oh, ada perlu. Keluarga. Maksudnya untuk apa? Itu menantunya itu. Menantunya? Istilahnya nggak cocok lah. Nggak cocok. Suruh misahin gitu. Suruh misah. Maksudnya gimana Mbah? Maksudnya nggak cocok terus suruh misahin maksudnya? Suruh nyerahin suaminya gitu. Si ibu ini punya anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Punya menantu laki-laki. Iya. Terus yang maksudnya mau dipisahin itu si anaknya ini suami istrinya? Iya, biar pisah gitu. Loh, masa anaknya sendiri sampai mau dipisah Mbah? Iya, katanya itu pelit. Nggak pernah ngasih apa-apa gitu sama ibunya apa. Yang pelit anaknya atau menantunya? Menantunya. Oh, pelit. Iya, makanya itu orang tuanya nggak suka lah sama dia. Pengen dipisahin. Iya. Oh, terus gimana itu? Bisa nggak Mbah dipisahin? Ya bisa lah. Oh, bisa. Mbah Soren. Oh iya, Mbah Soren. Kalau ada apa-apa perlu apa. Gampang kalau Mbah Soren. Oh, Mbah Soren hebat Iya. ya. Hebat ya Mbah Soren. Ngomong-ngomong Mbah, karena ini kan untuk memisah-misah Mbah. Iya. Untuk menggandengkan bisa Mbah, untuk mempersatukan. Bisa. 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 Kebetulan ini Mbah, Ya. si Madun ini teman saya ini Ya. habis putus sama pacarnya Mbah. Ya. Galau. Nah, pengen disatukan Mbah. Bisa. Terus kalau saya ini mendapatkan tugas Ya. dari bos saya Mbah, Ya. untuk mengobati orang Mbah. Jadi bos saya ini punya orang tua. Ya. Orang tuanya tuh sakit, katanya kena santet Mbah. Ya. Nah, saya minta sama Mbah Soren, Ya. keronto-ronto saya datang ke sini malam-malam. Yang pertama silaturahim, yang kedua saya melaksanakan tugas saya dari bos saya untuk meminta tolong kepada Mbah Soren untuk membantu mengobati orang tuanya bos saya Mbah. Begitu. Bisa ya Mbah? Kalau hal-hal macam itu, udahlah. Itu makanannya Mbah Soren lah. Oh gitu Mbah. Iya. Terus ada lagi Mbah. Ya. Kira-kira itu yang nyantet itu bisa diserang nggak Mbah itu Mbah? Bisa. 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 Semua ini bisa. Mbah Soren bisa lakukan semua itu. Wah hebat ya. Aku mau minta tolong Mbah sama Mbah. Iya. Apa Mas? Ya itu tadi Mbah, mengobati Mengobati. dari ilmu santet dan untuk mengembalikan santetnya Mbah. Iya, bisa. Bisa ya Mbah? Bisa. Oke, ya udah saya minta tolong itu aja Mbah. Itu aja. Tapi itu ada syaratnya. Apa Mbah syaratnya Mbah? Itu kalau Mas bisa, nanti saya perlu ayam. Ayam apa Mbah? Ayam putih mulus. Ayam putih mulus. Ya. Saya juga putih Mbah. Lain. Oh lain. Ya. Harus ayam ya Mbah? Ayam. Terus ada lagi Mbah? Kalau hal santet menyantet, kalau Mbah Soren cuma ayam, lewat ayam itu ada. Udah. Oke. Tapi saya kan nggak bawa ayamnya Mbah. Gimana Mbah? Ya, kalau nggak bawa ayam, tolong si Mas cari dulu lah Cari apa Mbah? ayamnya itu lah. Ayamnya. Iya. Terus kan saya butuhnya malam ini Mbah. Iya, itu Mbah Soren bisanya melalui ayam putih itu tadi. Oh gitu. Kalau hal menyantet, Selain ayam misalkan pakai duit saja, bisa nggak Mbah malam ini Mbah? kalau pakai duit nggak bisa lah. Nggak bisa, tetap harus Bisa. pakai ayam Harus Mbah. pakai ayam, iya. Tapi Mbah Soren sendiri bisa nyantet nggak Mbah? Bisa, Bisa. bisa, Bisa mengobati santet juga. bisa. Itu udah pekerjaan Mbah Soren lah. Udah pekerjaan Mbah Kayak gitu, iya. Soren. Mbah Soren sendiri jadi paranormal, jadi dukun itu sudah berapa lama Mbah? Lama, Lama? lama. Berapa tahun Mbah? Ingat lah udah, pokoknya lama Oh lama. Banget nggak Mbah? banget.
banget. Umurnya berapa, Mbah? Sekarang sudah tua lah. Udah tua. Istri berapa, Mbah? Istri 2. Istri 2. Anaknya? Anak 3. Anak 3. Hebat ya Mbahnya ya. Saya pengen belajar, Mbah. Buat apa lah? Lah kan bisa buat nolong orang, Mbah. Saya pengen punya seperti Mbahnya kok. Si Mas ini saya lihat ini bisa loh. Siapa, Mbah? Nggak usah sok bodoh lah. Loh. Si Mas ini saya lihat-lihat ini. Lihat apa, Mbah? Saya lihat auranya gitu loh. Auranya kenapa, Mbah? Bisa. Aura-auran atau apa? Aura. Bisa apa, Mbah? Saya nggak Bisa ngerti. membuat pokoknya apa saja. Saya kan wartawan, Mbah. Iya. Saya tahu wartawan, tapi saya Apa, lihat si Mas ini pokoknya bisa lah. Bisa apa, Mbah? Bisa membuat istilah orang mau apa gitu bisa lah. Mbahnya tahu dari mana? Saya tahu. Si Mas ini akan itu ya. Apa? Yang kemarin viral itu yang apa itu cewek yang dihamilin itu loh. Yang mana, Mbah? Itu bukan saya, Mbah. Iya, saya sering lihat itu apa itu GNS itu loh. Oh. Hari-hari saya lihat itu. Lihat, Mbah. Iya, Mirip saja, Mbah. mirip. Itu mungkin bukan saya, Mbah. Udahlah, saya ini masih normal, sehat. Mbahnya tahu dari mana? Dari mana GNS itu tahunya dari mana? YouTube. Oh, dari YouTube. Iya, Oh. saya hari-hari itu ngikuti. Oh, sering ikuti. Iya, Itu yang itu yang difitnah perempuan hamil itu, Mbah. iya. Wah. Itu rekan si Mas itu ya. Itu bukan saya, Mbah. Iya. Bukan. Wajah, rambut itu saya enggak. Kalau saya kenapa Mbahnya nggak takut, Mbah? Kan saya datang ke sini, Mbah. Ya, makanya si Mas ini ke sini nggak usah cari masalah lah. Nah. Saya tahu, saya paham. Oh, berarti Si Mas ini udah berarti Mbahnya tahu kalau saya bukan wartawan, Mbah? tahu lah. Tahu. Kebongkar deh. Dah, gini aja, Mbah. Iya, nama saya GNS, Mbah. Ya, Saya kemarin yang difitnah menghamili perempuan. ya, Nah, terus saya datang ke sini pengen mengingatkan, Mbah. ya. Apa itu? Saya pengen Mbahnya tobat, sholat, ngaji, sadar. Jangan seperti ini. Jangan buka-buka praktek seperti ini. Tobat, sholat, ngaji itu apa? Ibadah, Mbah. Beribadah. Di sini ini loh. Itu kiai nggak ada yang berani sama saya. Kenapa mereka nggak berani kiai-kiai itu? Nggak berani mengingatkan, takut sama saya. Kenapa, Mbah? Saya udah sering berkelahi sama kiai-kiai itu. Terus nasibnya mereka gimana? Udah nggak tahu, pokoknya saya hajar, dia lari. Oh, gitu. Iya. Hebat ya Mbahnya ya. Saya udah kebiasaan macam ini, makanya nggak usah mengusik. Terus posisi ketemu sama saya takut nggak, Mbah? Tidak. Wih, hebat. Si Mas orangnya kecil, tapi ujung-ujungnya ngomongnya bikin telinga panas. Si Mas Oh, ini. saya kecil, Mbah. Iya. Tapi kan khasiatnya towing gitu, Malah Mbah. tuing-tuing saya nggak takut si Mas ini kesini maunya apa. Tobat sampean, Tidak mau. sholat, Tidak mau. ngaji, Tidak mau. sadar, Tidak mau. berhenti. Tidak mau. Kalau kesini si Mas maunya ngajak saya berkelahi. Oke. Loh. Saya layan. Loh. Sampean kok malah suka berkelahi daripada tobat? Gimana sih? Maunya saya itu bebas. Mau bebas. Ya hari-hari yang macam ini. Nggak usah mengusik lah. Berarti sampean tahu kalau sekarang saya bawa kamera ini sampai masuk YouTube, tahu juga? Tahu. Sampean nggak malu? Nggak. Nggak takut? Nggak. Ini nggak punya rasa malu, nggak punya rasa takut. Orang apa sih sampai ini? Saya maunya Apa? bebas. Bebas. Nggak mau diusik. Tidak. Kan kalau tobat kan mengingatkan, Mbah. Saya mengingatkan supaya sampai tobat. Dia ingatkan si Mas orang yang mau. Kalau saya nggak mau. Loh, kok nggak mau? Kenapa? Pokoknya tidak mau. Sampai kapan sampai mau seperti ini? Tidak mau. Sampai kapan sampai mau seperti ini? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat? Iya. Lah kalau besok kiamat gimana? Nggak takut. Nggak takut? Kiamat ya kiamat. Nggak takut kiamat? Tidak. Alamak. Terus gimana? Kalau nggak mau tobat, kan saya sudah di depan sampean nih. Sampean sudah tahu saya GNS. Ya. Saya suka datengin dukun juga, tahu kan? Ya. Nah, saya habis kena fitnah juga, tahu kan? Tahu. Nah, sampean mengikuti kan? Iya. Nah, dikala saya kena fitnah, apa yang ada di pikiran sampean? Senang atau sedih? Saya dijebak kayak gitu, sampean senang atau sedih? Itu saya kalau mau sedih, mau senang, itu sebenarnya bukan urusan saya. Oh, itu bukan urusan. Oke, ya memang itu bukan urusan saya. Sekarang urusan sampean adalah kepada saya sudah mengingatkan untuk tobat, sampean harus tobat. Tidak. Tidak. Si Mas nggak usah memaksa saya. Si Mas kalau memaksa saya terus, Iya. hati saya kayak kebakar. Oh, Si Mas ini maunya apa? Hatinya kayak kebakar. Iya. Sampean pengen tahu mau saya. Apa mau? Mau tahu bener, Mbah? Iya.
Niat saya mau tahu. Iya. Kalau nggak mau tobat, bau saya itu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau tobat ya itu. Mau tobat nggak? Tidak. Ya udah, ayo bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kuncat sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah. Nurku ya rahmat wa bakamah dengan jagat kiri. Jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda tadi. Sakasani Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah. Gusnur Samsun berusaha meminta dukun Soren agar dia berhenti dari perbuatan sesatnya. Akan tetapi sang dukun keras kepala. Bahkan, dia malah menantang duel dengan Gusnur Samsun. Sebab itulah Gusnur Samsun tidak ingin berlama-lama lagi. Gusnur Samsun langsung menyerang sang dukun dengan ilmu pamungkasnya. Di saat itulah dukun Soren kemudian menjemput takdirnya. Ilmu pamungkas yang menghantam itu menghancurkan tubuhnya, sehingga membuatnya langsung tepar tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Mbah Soren, sang dukun santet yang sangat meresahkan warga itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.